Saya juga membawa saudara untuk kita belajar dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya pikir ini teks yang atau bagian firman Tuhan yang sangat biasa buat Bapak Ibu dan saya. Percaya ya Bapak Ibu Saudara ya, saya percaya itu bahwa ini teks yang sangat biasa, yaitu tentang peristiwa perkawinan di Kana. Mungkin tidak perlu baca, Bapak Ibu sudah tahu, apalagi yang pernah melewati sekolah minggu ya. Tetapi saya ingat satu cerita dan itu cukup bagus. Ada satu gereja, mereka mencari seorang pendeta, seorang gembala. Dibuatlah kriteria, dibentuk panitia, lalu dibuat kriteria, prosedur, aturan atau syarat seorang gembala yang akan diterima menjadi gembala di tempat itu. Kemudian panitia ini jalan cari, wah semua tempat mereka cari, gak dapat. Lama mereka berdoa lagi sesuai dengan syarat mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, syarat mereka pertama, gembala itu harus pintar khotbah, ahli komunikasi lah gitu ya, komunikator yang baik. Kemudian dia seorang konselor yang baik, seorang ahli tafsir yang baik, punya sikap yang luas, pokoknya sangat perfect sekali gitu Bapak Ibu Saudara ya. Saya pikir itu wajar juga. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka cari-cari lama gak dapat, akhirnya dapat. Lalu tibalah hari penghabisan. Ketika pendeta atau gembala ini dilantik, biasa ada khotbah perdana. Lalu dia menyampaikan sebuah khotbah yang luar biasa, sangat memenuhi ekspektasi atau harapan dari jemaat dan panitia. Wah, mereka tahu panitia ini yang cari gembala ini hebat memang tong. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu depannya datang orang lebih banyak karena mereka kasih tahu datang kok. Pendeta gembala khotbahnya mantap sekali. Nah Bapak Ibu, ketika ibadah berlangsung, tiba pada saat mau khotbah, ternyata pendeta ini yang baru saja dihabiskan minggu lalu dengan khotbah perdananya, ketika dia membuka ayat firman Tuhan, dia buka ayat yang sama minggu lalu, teks yang sama, judul khotbah yang sama, semuanya persis seperti yang minggu lalu. Wah, cuma tenang-tenang saja, karena pendeta salah bawa catatan ini, penasaran Bapak Ibu ya. Oke lah, mereka pulang. Minggu depan datang, tapi datang dengan suasana penasaran. Berharap pendeta ganti itu teks, ganti firman Tuhan. Ibadah berlangsung, ketika tiba khotbah, sama lagi Bapak Ibu ya. Ayat yang diambil itu persis yang 2 minggu sudah. Minggu pertama, minggu kemarin. Nah sekarang minggu ketiga khotbahnya sama lagi. Judulnya sama, semuanya persis seperti 2 kali khotbah yang lalu. Akhirnya penasaran. Selesai khotbah, ibadah tutup, kemudian pulang. Pendeta juga pulang, gembala pulang, tapi majelis rapat. Kalau minggu depan dia khotbah sama lagi, kita sidang dia. Betul Bapak Ibu, minggu keempat dia khotbah, gembala ini khotbah sama. Tidak ada perbedaan dengan 3 minggu berturut-turut itu. Sesudah selesai ibadah, sebelum pulang, ketua majelis datang dan bilang, Pak Pendeta, bisa kita rapat sedikit? Pendeta sudah pilih, saya sudah khotbah 4 kali ini ya. Nah saudara, ketika tiba di rapat, ketua majelis tanya, Pak Pendeta, kami senang sekali waktu khotbah pertama, luar biasa, semua jemaat senang sekali. Tapi khotbah kedua, ketiga, sampai yang kali keempat ini pendeta khotbahnya sama. Pak Pendeta, tolong kasih tahu kenapa bisa begitu. Pendeta langsung katakan, puji Tuhan. Kaget majelis ya. Puji Tuhan. Pertanyaan itu yang saya tunggu. Kenapa khotbah 4 kali berturut-turut sama terus? Ayatnya tidak berubah. Sekarang saya kasih tahu. Pendeta ini katakan, waktu saya khotbah perdana, saya melakukan tugas pastoral saya. Saya menyusun program, saya menjalankan visitasi. Saya pada selama minggu itu jangan saya lihat yang melakukan khotbah saya di minggu pertama cuma 10%. Jadi saya pikir kurang jelas khotbahku. Jadi kurang lagi pada minggu yang kedua. Minggu kedua saya khotbah, saya jalan lagi. Saya jalankan program gereja lagi sebagaimana yang Bapak Ibu harapkan. Tapi kenaikannya 10% saja, 20% yang buat, masih 80% belum buat. Saya pikir masih belum jelas. Saya khotbah lagi yang ketiga.
Dan Bapak Ibu tahu, naiknya juga cuma 30%. Jadi masih ada 70% belum mengerti khotbah saya. Jadi saya khotbah lagi. Jadi ini pendeta katakan, Bapak Ibu majelis, kalau kalian tidak melakukan apa yang saya khotbahkan tadi atau 4 minggu berturut-turut, minggu depan saya khotbah sama lagi. Minggu berturut-turut. Pulang lagi jemaat telepon ke majelis, bagaimana nih pendeta jawab kalau kau tidak bikin tuh khotbah, dia khotbah 4 kali berturut, nah minggu depan dia khotbah sama lagi. Ternyata pendeta ini khotbah tentang doa. Waktu di kebaktian doa 10%, naik lagi 20%, tapi masih ada sekian persen yang belum melakukan itu. Jadi dia bilang kalau minggu depan tidak datang semua di kebaktian doa, saya khotbah lagi ulang. Bapak jam doa langsung sama dengan kebaktian pagi. Akhirnya minggu kelima pendeta ganti nats lagi. Saya pikir jangan begitu Pak di sini, kalau mereka sudah tahu nih cerita. Kenapa saya ceritakan ini? Walaupun teks ini sudah sering Bapak Ibu dengar, tapi kita perlu diingatkan. Saya membaca beberapa teks firman Tuhan katakan tugas orang hamba Tuhan juga mengingatkan, seperti Petrus katakannya, Rasul Petrus. Saya mengingatkan. Saya juga Bapak Ibu secara pribadi suka membaca buku. Saya sering baca buku itu berulang-ulang. Sampai saya menghayati, saya kuasai, saya ulang lagi, saya baca. Kenapa? Ketika saya mengulang kembali, itu meresap buat saya. Nah, saya pikir juga karena itu dalam Ulangan pasal 6, Tuhan mengajarkan umat Israel berulang-ulang. Waktu tidur, waktu makan, waktu apa saja, berulang-ulang. Malah orang Israel harus tulis di pintu rumahnya. Harus ditaruh di dahinya, harus ikat di sini untuk mengingat berulang-ulang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita belajar ini, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar, mari saya ulangi lagi ya. Mari saya ulangi lagi supaya kita mengalami apa yang terjadi dalam teks ini. Karena kita semua percaya firman Tuhan itu hidup. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca dengan cepat. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini menyatakan kemuliaan Tuhan. Ada di ayat 11, saya suka dengan anak kalimat atau pernyataan dengan itu dan dengan itu. Tanda-tanda atau peristiwa ini. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudara yang dikasihi, keyakinan saya, hidup kita Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan selamatkan, atau secara universal, ciptaan Tuhan tujuan tertingginya adalah memuliakan Tuhan. Membawa kemuliaan Tuhan bisa dilihat, dinikmati oleh ciptaan atau orang-orang di sekeliling kita. Apapun tujuan Anda hari ini, tujuan tertinggi dan terbesar kita adalah hidup ini memuliakan Tuhan. Pelayanan kita, pekerjaan kita, pernikahan kita, apapun yang kita lakukan, tujuan terbesarnya adalah memuliakan
Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, dalam cerita ini ada beberapa proses yang terjadi untuk memuliakan Tuhan. Karena teksnya bunyinya, dan dengan itu. Jadi kita lihat di teks ini, dan dengan itu, dengan peristiwa ini, dengan perbuatan ini, Yesus menyatakan keagungannya, kebesarannya, kehormatannya, siapa dia. Nah, kita bisa belajar dari sini. Karena memang Alkitab, wahyu artinya Tuhan menyingkapkan dirinya, siapa dia sebenarnya. Melalui pengalaman pribadi, melalui peristiwa-peristiwa, dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagaimana caranya kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Kristus. Yang pertama, Saudara, di dalam teks ini kita lihat ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Ayat yang kedua itu ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana dan seterusnya. Saudara yang kekasih, cara yang paling pertama yang saya boleh katakan begini, paling absolut, yaitu kalau Anda dan saya ingin memuliakan Tuhan, harus mengundang Kristus dalam hidup Anda dan saya. Dalam seluruh event hidup Anda dan saya. Kita Roma katakan karena dosa kita kehilangan kemuliaan. Bagaimana caranya dikembalikan kemuliaan? Undang Sang Raja yang mulia. Makanya kita selalu berkata setiap orang harus menerima Yesus, harus percaya Yesus. Karena dengan cara demikian kita dihidupkan kembali dan kemuliaan ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita akan terpancar. Kenapa? Karena Yesuslah sumber hidup itu. Dialah pencipta. Jadi saudara yang terkasih, tidak ada cara lain. Yang pertama sekali Anda dan saya harus lakukan adalah mengundang Yesus ke dalam kehidupan saudara dan saya. Mau rumah tangga memuliakan Tuhan, undang Yesus ke dalam rumah tangga Anda. Mau pekerjaan bisnis diberkati, undang Yesus. Makanya kita bersyukur kalau buka usaha baru, apa semua, undang pendeta berdoa. Karena saudara, kita tahu semua, walaupun dunia modern, tidak sedikit orang pakai kuasa gelar. Karena persaingan. Cuma memang orang-orang banyak yang masih berpikir tradisional. Bagi saya di dunia modern, persaingan itu penting. Wah, ini ceramah bisnis, bukannya. Karena dengan bersaing, kualitas dijaga. Kalau tidak ada persaingan, orang asal-asal saja. Karena tidak ada saingannya. Tapi kalau ada saingan, kualitas ditingkatkan dan dijaga. Jadi saingan itu penting. Ini kalau kita berpikir secara nalar yang baik, ya. Tetapi orang yang bersifat selalu negatif, dia jangan ada dia lagi. Jangan Bapak Ibu. Orang yang mau berhasil menjadi orang yang hebat, perlu yang begitu-begitu. Bahkan saya kadang-kadang ganggu. Secara teologi benar juga. Kalau tidak ada iblis, kita mungkin santai-santai. Tapi karena ada dia, kita harus cari Tuhan. Masalahnya ada saingannya Tuhan. Sebenarnya tidak ada. Secara teologi tidak ada saingannya Tuhan. Tuhan satu-satunya yang maha kuasa. Tetapi dengan adanya beliau itu, ya Bapak Ibu harus memakai seluruh perlengkapan senjata Tuhan, senjata Allah. Ya, itu dia. Jadi tidak usah takut kalau ada ini ada itu, enggak. Undang aja Yesus dalam hidup saudara. Adik-adikku, anak-anak muda, mari semua kita mulai kehidupan masa muda kita, masa depan kita. Tuhan itu pencipta masa depan. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah krisis sekarang ini banyak orang takut, gelisah, cemas. Maaf Bapak Ibu, saya sering marah kalau orang Kristen begitu. Maaf. Kenapa? Kamu percaya Tuhanmu Maha Kuasa. Dia berdaulat atas alam semesta. Dia yang atur semua peristiwa yang terjadi di dunia ini. Nah, kenapa jadi takut dan cemas? Bapakmu yang atur ini semua. Amin. Makanya suka takut dan cemas hari ini bertobat kok. Karena begini Bapak Ibu. Takut dan cemas itu makanannya iblis. Nanti dia intimidasi. Itu jadi sarana intimidasi Anda dan saya. Yang kedua, nah Alkitab sudah bilang dunia ini akan selalu dengan krisis sampai Tuhan Yesus datang. Jadi krisis saya kasih tahu tidak akan berkurang. Itu membuat Alkitab. Jadi kau mau lari kemana? Dengan cemasmu dan takutmu itu. Tadi ada jalan nih. Kita punya Tuhan. Lari saja sama dia. Amin. Kalau Tuhan hadir Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dan saya menghadirkan dia, mengundang dia, Anda mengundang seluruh kerajaan Tuhan datang ke dalam hidupmu, bisnismu, usahamu, semuanya itu. Karena yang Anda undangkan raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi. Mulailah hidup Anda dengan dia.
Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini cara yang utama kita bisa memuliakan Tuhan. Nanti Bapak Ibu lihat ada krisis terjadi, bersyukur Yesus diundang ke pesta itu. Mereka kira itu undangan biasa gitu. Tapi yang datang ini raja di atas segala raja. Soal air jadi anggur sudah itu. Air dari tidak ada menjadi ada saja dia buat hanya untuk mengubah ya. Makassar dalam cetek gitu. Jadi Bapak Ibu, mari kita mulai segala sesuatu kita hadirkan Tuhan dalam hidup kita, termasuk pelayanan. Mungkin saya sudah saksikan ya, bagaimana saya memulai pelayanan pertama sekali Bapak Ibu. Saya tidak punya koneksi, nggak kenal orang. Waktu kami mau membangun gereja Bapak Ibu, tiba-tiba ada orang kirim cek, saya nggak kenal orangnya. Tapi saya tahu itu pekerjaannya Tuhan. Jemaat, ayo berdoa. Mengambil doa puasa silakan. Doa berantai silakan, doa semalam silakan. Tuhan melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan. Orang kirim cek, sampai hari ini kita tidak pernah tahu. Kita beli tanah dan kita bangun gereja. Kalau itu pekerjaan Tuhan. Ada satu pelayanan yang saya secara pribadi bangun Bapak Ibu. Saya mengambil banyak anak-anak untuk menolong keluarga-keluarga yang susah. Kami kasih sekolah. Tapi saya tidak memberitahu kepada tim kami. Sebenarnya tim kami mampu untuk itu. Tetapi saya tidak mau, saya mau melihat pekerjaan Tuhan. Saudara, ketika menghadirkan Kristus dalam pelayanan, Tuhan menggerakkan orang-orang yang saya tidak kenal. Ada orang di Manado, ada orang di Timika. Kemarin Bapak Ibu saya diundang satu teman. Sebenarnya ini teman lama. Waktu dia mau menikah, ada kasus dalam pernikahannya. Dia anak pendeta, tetapi terjadi MBA. Marriage ada insiden, sehingga gereja tidak mau melaksanakan ini pelayanan kepada mereka, dan pendeta akhirnya harus mengalami ya sesuai dengan peraturan gerejanya. Lalu saya dipanggil karena saya teman dari muda, dia semuanya ini Katolik. Itu dia, kemudian ceweknya ini yang sama-sama dengan saya. Nah Bapak Ibu, akhirnya banyak sekali kejadian peristiwa. Saya bilang sama istri, ayolah kita bantu. Jadi kami memfasilitasi, akhirnya terjadi pernikahan dan seterusnya. Lalu Tuhan berkata dia menjadi pengusaha sukses sekali Bapak Ibu. Ya. Kemarin dia panggil saya makan, Pak, Tuhan aku sudah buka, ayo kita tes kopinya. Saya juga kaget, kenapa ini tiba-tiba dia telepon. Datang kumpul Bapak Ibu. Selesai dengan istrinya, kami minum kopi, cerita-cerita. Pak, saya ingin melayani Tuhan, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya bilang begini. Nah, lalu dia kan punya 2 anak, masih muda. Saya bilang, tambah nih anak 1. Orang Kristen, jangan kurang anaknya. Soalnya istrinya cuma 1. Kalau yang lain kan istri banyak, jadi bisa lah. Dari 4 istri saja bisa dapat sekian anak. Nah kita istri cuma 1. Jadi tolong bikin anak banyak-banyak. Ini betul Bapak Ibu. Saya kalau punya jemaat, saya kasih tahu bikin anak banyak-banyak. Ada yang nggak mau nanti susah pelihara. Saya mau beritahu, setiap anak punya kasih karunia sendiri. Pertama mikir, baru 1 saja mungkin. Ternyata yang berikut masih ada jalan, selalu saja ada jalan. Saya pergi pelayanan ke Malinau, ke Kalimantan Utara. Saya suka dengan bupatinya. Sekarang dilantik kemarin menjadi wakil bupati wakil gubernur Kalimantan Utara. Dia undang kami pas Natal di gerejanya. Nah Bapak Ibu, lalu dia berdiri dan katakan, program saya, semua orang di kota ini harus punya anak minimal 5. Ini pemerintahnya melawan apa ini? Kan aturannya 2 juta. Ini bupati Bapak Ibu Saudara. Semua harus 5 paling kurang. Kalau di bawah itu saya tidak mau bantu. Jadi silakan bikin anak banyak-banyak, minimal 5. Nanti kami siapkan program bantuan. Oke Bapak Ibu, kenapa sudah sampai ke situ ya? Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mulai dengan Tuhan. Nah teman kemarin ketika dia tanya itu, saya mau melayani Tuhan, tapi apa yang saya lakukan? Saya bilang begini, saya ada proyek, saya bantu anak-anak, ambil anak-anak, ada yang tinggal dengan saya, ada yang tinggal dengan orang lain, tapi kau bantu nih sekolahnya. Kita menjadikan manusia yang baik. Itu investasi yang tidak akan pernah rugi. Saya katakan begitu, oke, Pak, kalau begitu tolong carikan saya anak 1. Apakah itu anak pendeta? Jadi saya secara pribadi, misalnya pelayanan pribadi. Tapi Bapak Ibu tahu, ketika kita mengerjakan ini dan menghadirkan Tuhan, Tuhan selalu buka banyak pintu. Ada orang dari Manado, itu dia usaha di Bali.
Kami ketemu di hari Imlek. Imlek bukan tahun ini, tahun lalu. Ketemu, dia sebenarnya keluarga besarnya Katolik. Lalu dia punya teman, itu teman saya. Jadi kami ketemu sementara merayakan Imlek. Lalu dia tanya begini, Pak Pendeta, saya ingin melayani Tuhan, tapi saya tidak tahu. Selalu orang tanya begitu. Saya bilang, sudah. Saya ada satu anak pendeta ini susah. Pendeta ini melayani di daerah yang sulit. Kok kasih sekolah nih dia punya anak? Siap Pak Pendeta, saya akan sekolahkan sampai dia selesai kuliah. Hebat, saya katakan begitu sama dia ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita menghadirkan Tuhan, cerita-cerita begini itu biasa. Makanya saya selalu tanya kepada banyak orang Kristen, kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang mati, apakah itu luar biasa atau biasa? Biasa. Oke, ada dua kubu sekarang di sini. Kalau Yesus, ini Yesus ya, bukan Pak Robert ya. Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Cerita ini mengubah air jadi anggur. Itu biasa atau luar biasa? Biasa. Masih ada dua jawaban. Ayo. Supaya saya bandingkan. Kalau Pak Robert yang bangkitkan orang mati, sembuhkan orang sakit, itu luar biasa atau biasa? Luar biasa. Kalau Yesus yang lakukan, Biasa. Biasa Ji. Sama dengan begini, Ronaldo pemain bola, saya nggak kaget dia hebat man, atau Messi, atau Valentino Rossi bawa motor yang balap begitu. Kalau saya yang bawa jatuh, atau saya menang tiba-tiba, itu luar biasa. Tapi kalau Rossi yang bawa motor, ini kalau yang penggemar motor gigi ya, Bapak Ibu Saudara, itu biasa kalau Yesus buat. Kenapa? Itulah dia. Haleluya. Jadi selama ini Bapak Yesus menyebut, itu luar biasa. Enggak, itu biasa biasa. Sampai Bapak tadi pimpin dia kan, saya lihat dahsyat sekali. Betul Bapak yang pimpin ya? Bapak yang tadi pimpin. Dia pemateri. Kalau tiba-tiba Bapak nggak bisa pimpin di situ, kenapa yang terjadi luar biasa? Tapi kalau Bapak sudah pimpin, bagi saya biasa karena saya lihat tadi powerful sekali. Itu luar biasa Pak ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Jadi sekali lagi mari katakan satu dengan lain. Kore teman undang ke Yesus, undang ke belum? Tanya dulu Bapak Ibu sebelum saya lanjut. Undang ke Yesus.